Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu dari rukun iman adalah iman kepada kitab. Dan iman kepada kitab itu diantaranya iman kepada Al-Quran. Dan salah satu ciri dari orang bertakwa juga beriman kepada kitab. Dan salah satunya adalah iman kepada Al-Quran. Kalau benarlah beriman kepada Al-Quran, maka Al-Quran itu memberikan fungsi-fungsi pada diri kita. Bukankah Al-Quran itu berfungsi sebagai hudan, sebagai petunjuk? Bukankah Al-Quran berfungsi sebagai an-nur, sebagai cahaya? Bukankah Al-Quran berfungsi sebagai furqan, sebagai pembeda? Bahkan bukankah Al-Quran berfungsi sebagai sifat, sebagai penawar, sebagai obat bagi jiwa raga kita, bahkan bagi keluarga, bagi bangsa dan negara. Hadirin kaum muslimin, jadi kalau benar iman kita kepada Al-Quran, akan muncullah fungsi-fungsi Al-Quran itu pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, bahkan pada bangsa dan negara ini. Itulah yang pada akhirnya, kalau Al-Quran itu berfungsi menurut semestinya, maka Al-Quran itu akan mengantarkan kita menjadi orang yang soleh dan soleha. Akan mengantarkan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Akan mengantarkan negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bahkan akan mengantarkan umat ini menjadi kuntum khairu ummah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Kenapa? Karena Al-Quran berfungsi sepenuhnya. Oleh karenanya perlu kita pertanyakan sekarang, seperti apakah iman kita kepada Al-Quran? Sebab Allah menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 4, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika. Di antara ciri orang yang bertakwa itu, nomor 4-nya adalah dan orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu. Kamu di situ adalah Nabi Muhammad. Apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Jadi salah satu ciri dari orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada Al-Quran. Kalau benar imannya kepada Al-Quran, kalau bagus imannya kepada Al-Quran, maka akan muncullah fungsi-fungsi Al-Quran tadi sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai furqan, sebagai pembeda dari halal dan haram, dari syah atau batalnya, akan berfungsi sebagai an-nur, sebagai penerang, akan berfungsi sebagai syifa, sebagai obat, penawar, dan fungsi-fungsi lainnya yang diceritakan dalam Al-Quran itu sendiri. Tapi sekarang kenapa tidak tercapai fungsi-fungsi yang seperti itu? Mungkin cara kita beriman kepada Al-Quran itu yang belum tepat. Mungkin strategi kita beriman kepada Allah itu yang belum bagus. Untuk itu, bagaimanakah caranya kita beriman kepada Al-Quran itu? Setelah kita telusuri ke dalam Al-Quran itu, ternyata cara beriman kepada Al-Quran itu adalah seperti ini. Hadirin kaum muslimin, kalau pada makanan kita mengenal satu semboyan, yaitunya 4 sehat 5 sempurna. Kita ulangi, kalau pada makanan kita ingat ada satu semboyan, yaitunya 4 sehat 5 sempurna.
Ternyata untuk beriman kepada Al-Quran ini ada satu semboyan, yaitunya 6 sehat 7 sempurna. Mari kita lihat. Cara beriman kepada Al-Quran adalah 6 sehat 7 sempurna. Mana yang 6 itu? Yang 6 itu adalah yang pertama, belajar membaca Al-Quran. Yang kedua, senantiasa membaca Al-Quran. Yang ketiga, belajar menterjemah Al-Quran. Yang keempat, belajar memahami dan menghayati Al-Quran. Yang kelima, belajar mengamalkan Al-Quran. Dan yang keenam, belajar mengajarkan Al-Quran. Kalau ada yang 6 macam ini, berarti iman kita kepada Al-Quran sudah sehat. Kalau belum lengkap yang 6 ini, iman kita kepada Al-Quran itu kurang sehat. Wajar kalau fungsi-fungsi Al-Quran itu tidak muncul pada diri kita. Fungsi-fungsi Al-Quran itu tidak muncul di masyarakat kita. Fungsi-fungsi Al-Quran itu tidak muncul di keluarga kita. Karena cara kita beriman kepada Al-Quran belum tepat. Mari kita lihat. Kalau ada yang 6 macam ini, berarti sudah sehat iman kita kepada Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, belajar menterjemah Al-Quran, belajar memahami dan menghayati Al-Quran, belajar mengamalkan Al-Quran. Yang keenam, belajar mengajarkan Al-Quran. Sekarang coba kita cek. Kita belajar membaca Al-Quran. Seperti apa baru bacaan kita tentang Al-Quran? Sudahkah memenuhi standar setidaknya? Sudahkah lancar menurut semestinya? Nantilah kalau bisa ditambah dengan irama. Setidaknya standar. Yang kedua, senantiasa membaca Al-Quran. Senantiasa membaca Al-Quran maksudnya apa? Kalau kita sudah membaca Al-Quran itu ada program harian kita. Saya baca Al-Quran dalam satu hari 2 halaman misalnya. Saya baca Al-Quran dalam sehari 3 halaman misalnya. Saya baca Al-Quran dalam satu hari 1 juz misalnya. Yang ketiga, belajar menterjemahnya. Bukankah Al-Quran dalam bahasa Arab? Sedangkan umat Islam ini tidak semuanya orang Arab. Lalu bagaimana kita akan bisa mengerti isi dari Al-Quran? Bagaimana dia akan menjadi petunjuk kalau kita tidak belajar menterjemah Al-Quran? Yang keempat, belajar memahami dan menghayatinya. Isi dari Al-Quran kita pahami. Isi dari Al-Quran kita hayati. Kita renungkan kepada diri kita sendiri. Sudahkah seperti yang dikatakan oleh Al-Quran itu atau belum? Nah, kalau belum, itu yang kita mau perbaiki. Kalau sudah, itu yang mau kita pertahankan. Setelah kita memahami, menghayatinya, kita mengamalkan isi Al-Quran itu. Dan yang keenam, setelah kita mengamalkan, kita pun dituntut untuk mengajarkan kepada orang lain. Kepada keluarga, kepada tetangga, kepada masyarakat, kepada siapapun kita diajarkan untuk mengajarkan Al-Quran itu. Siapa lagi yang akan mengajarkan Al-Quran kalau bukan orang Islam? Nah, itu kalau sudah sampai yang nomor 6, maka iman kita kepada Al-Quran sudah sehat. Kalau ingin sempurna, kita harus lanjut dengan menghafal Al-Quran itu. Insya Allah, kalau kita rutinkan, agak setengah jam lah dalam sehari, kita rutinkan untuk akrab dengan Al-Quran, untuk senantiasa bersama Al-Quran, setengah jam satu hari, sistematis. Insya Allah kita bukan hanya sekedar paham isinya, tetapi dipantaskan kita juga untuk bisa hafal Al-Quran. Hadirin kaum muslimin, bila kita sudah sampai nomor 7, maka
iman kita kepada Al-Quran sudah sempurna. Untuk itu, tapi kalau hanya nomor 7 saja, kita hafal Al-Quran, tapi tidak tahu artinya, tidak paham maksudnya, sempurna, sayang belum sehat. Oleh karenanya, cara kita beriman kepada Al-Quran ini seharusnya adalah 6 sehat, 7 sempurna. Kalau itu kita lakukan, maka Al-Quran itu akan mengantarkan kita menjadi orang yang soleh dan soleha. Akan mengantarkan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Akan mengantarkan negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akan mengantarkan umat ini menjadi kuntum khairu ummah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Bukankah Nabi Muhammad diberi Al-Quran oleh Allah secara beransur-ansur, dan itu yang disampaikan kepada umat, dan itu yang diajarkan kepada jemaah, yang pada akhirnya umat jemaah membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan menerapkan di mana dia berada. Itu sebabnya pada akhirnya Aisyah ditanya oleh para sahabat, apa akhlak Rasul ya Aisyah? Maka Aisyah mengatakan, akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Artinya apa? Kalau secara tertulis Al-Quran itu di kulit-kulit unta pada waktu itu, di batu, di pelapa korma, itu yang tertulis. Tetapi Al-Quran yang bergerak, orang melihatnya pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kita sekarang ini, bagaimana bukan hanya sekadar menerjemah Al-Quran ke bahasa Indonesia, ke bahasa Inggris, ke bahasa manapun, tapi lebih dari itu adalah menerjemahkan Al-Quran ke setiap diri umat Islam itu sendiri. Insya Allah, kalau seperti itulah iman kita kepada Al-Quran, maka Al-Quran itu akan berfungsi menurut semestinya. Inilah yang kita bicarakan sekarang ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.